Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dengan saya Beni Siowarjaya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan adalah pribadi yang real, yang seharusnya dapat kita alami secara real pula. Kehidupan kekristenan kita kalau tanpa mengalami Tuhan secara real, saya mau katakan sia-sia hidup kekristenan kita kalau kita tidak mengalami Tuhan secara real. Tentu mengalami Tuhan tidak hanya pada saat kita berada di ruang doa, tidak hanya pada saat kita berada di ruang ibadah, tidak hanya pada saat kita ke gereja saja. Sebab kalau kita ke gereja itu cuma 2 jam, mungkin dalam seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Di ruang doa kita hanya 2 jam sehari. Bahkan ada yang berdoa cuma 15 menit. Lebihnya kita itu banyak melakukan aktivitas. 8 jam kita pakai untuk tidur, 8 jam kita berada di tempat bekerja. Di tempat kerja itulah kita harus mengalami Tuhan secara real, secara nyata. Kalau ada orang yang gagal mengalami Tuhan secara real di tempat kerja, maka saya mau katakan sia-sia hidup kekristenan orang yang demikian. Sekarang ini kalau kita nyetir di jalan protokol di kota-kota besar seperti Jakarta, maka akan ada peringatan kamera pengawas, kamera CCTV. Wah, kalau kita lewat jalan protokol yang ada kamera, jadi mendadak, ya bahasa anak gaulnya mendadak jaim kita ya, mendadak serius. Soalnya apa? Kalau ketangkap kamera sedang pegang telepon, ketangkap kamera tidak pakai sabuk pengaman, nanti ada surat cinta sampai ke rumah, surat tilang. Jadi kalau di jalan protokol, Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas gitu. Yes, benar. Tapi kalau di gang-gang, di jalan kecil yang bukan protokol, Anda tidak perlu tertib lalu lintas. Kan bukan begitu pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan orang Kristen yang tidak mampu mengalami Tuhan secara real, dia akan merasakan Tuhan ada di ruang doa. Tetapi di luar itu, dia akan merasakan Tuhan ada di ruang ibadah. Tetapi setelah ibadah, dia bisa tidak memiliki kepekaan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ini masalah Bapak Ibu. Mengapa ini terjadi? Kita harus cari penyebabnya. Saya menemukan di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata firman tidak berbuah, bertumbuh pun tidak, apalagi berbuah. Firman tidak berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Mengapa firman tidak berbuah sehingga orang tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan yang real dalam kehidupannya? Karena ada penghalang. Nah, saat ini saya mau memaparkan 3 penghalang yang Tuhan sebut di dalam Alkitab yang harus kita waspadai dan harus kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah firman ini, penghalang-penghalang ini ada dalam diri kita atau tidak? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Markus 4 ayat 18 sampai 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Tuhan izinkan hidup kekristenan kita dihimpit oleh semak duri. Tuhan izinkan pikiran-pikiran yang lain masuk ke dalam pikiran kita selain pikiran Allah. Karena Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kita boleh dengar apa saja, kita boleh lihat apa saja. Tapi kita harus punya filter supaya firman yang kita dengar, firman yang kita mengerti, firman yang kita baca tidak terhimpit oleh semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, kata Tuhan Yesus. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Ini orang Kristen, Bapak Ibu. Ini kita yang mendengar firman. Orang di luar Kristen tidak mungkin baca Alkitab. Orang yang di luar Kristen tidak mungkin mendengar firman. Jadi Tuhan sedang bicara orang Kristen. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu di ayat 19 Tuhan berkata ada 3 hal yang menghalang firman itu bertumbuh. Dan firman tidak menghasilkan buah. Hal pertama adalah kekhawatiran dunia ini.
Hal yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Hal yang ketiga adalah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ketika firman tidak berbuah, maka orang gagal menghayati kehadiran Tuhan secara real dalam kehidupan nyata. Dia hanya mampu merasakan Tuhan ada pada saat berdoa, pada saat WL nyanyi, pada saat penyembahan. Bulu kuduknya naik, dia merasa ada Roh Kudus. Tapi di luar nggak ada Roh Kudus. Mencuri saja, selingkuh saja, judi saja. Hari Minggu dia rasa lagi ada Tuhan. Ini orang-orang yang gagal menghayati kehadiran Tuhan secara real. Saya katakan tadi, kalau ada orang Kristen yang gagal menghayati kehadiran Tuhan secara real, maka sia-sialah hidup kekristenannya. Sebab sebagian besar waktu kita itu bukan di ruang ibadah, bukan di gereja, tapi waktu kita itu ada di kehidupan nyata. Disitulah seharusnya kita mampu merasakan Tuhan real. Ada 3 hal yang menghalangi. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini. Apa sih kekhawatiran itu? Kekhawatiran itu adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui di depan. Yang kita belum tahu dengan pasti, yang belum terjadi, yang belum tercapai, yang belum dimiliki atau dipenuhi. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitar kita membuat standar atau patokan terhadap segala aspek kehidupan yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan bahkan bisa bertentangan dengan Alkitab. Manusia menciptakan standar, lalu orang menjadikan standar itu sebagai patokan keberhasilan yang harus dicapai. Kalau belum tercapai, timbullah kekhawatiran. Kekhawatiran dunia ini sangat jelas Tuhan berkata, kekhawatiran terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Apa itu? Kalau kita tarik ke Matius, kekhawatiran soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang diminum. Itu tentang kekhawatiran tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Dunia di sekitar kita bikin standar loh Bapak Ibu. Misalnya nih, orang yang sudah bekerja 2 tahun di sebuah perusahaan, dunia di sekitar kita secara de facto membuat standar. Orang yang sudah kerja 2 tahun di sebuah perusahaan sudah layaknya punya kendaraan, sudah lumrah punya kendaraan. Jadi kalau ada orang Kristen yang dia kerja di sebuah perusahaan lebih dari 2 tahun, bahkan 3 tahun, 4 tahun, dia belum beli kendaraan. Oleh karena dia membiayai hidup adik-adiknya atau membiayai orang tuanya karena uang gajinya dipakai untuk sekolah adik-adiknya. Orang Kristen yang demikian, kalau dia tidak kuat dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia akan melihat dunia di sekitarnya sudah punya kendaraan. Lalu apa yang timbul dalam pikirannya? Kekhawatiran. Dia lihat orang lain punya, dia belum. Kekhawatiran dunia ini, kekhawatiran terhadap belum punya kendaraan. Gue udah kerja 4 tahun nih, teman-teman gue baru kerja 2 tahun udah punya motor, gue belum. Dia mulai memelihara kekhawatiran. Ketika kekhawatiran ini dipelihara dalam pikirannya, dia mau dengar khotbah pendeta kayak apapun, firman yang ditabur tidak bisa bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Karena semak duri menghimpit firman itu. Firman datang, pendeta khotbah jangan mencuri. Tetapi oleh besarnya kekhawatiran karena belum punya kendaraan, ketika di kantor dia punya kesempatan untuk korupsi, dia akan merefer kepada standar yang dibuat oleh dunia di sekitarnya. Wah, gue udah 5 tahun kerja, belum punya kendaraan, ini ada kesempatan. Di situ dia mulai memanfaatkan kesempatan itu sehingga dia terjerat pada dosa korupsi. Dia mencuri demi memenuhi standar yang dikenakan oleh dunia di sekitarnya. Itulah yang membuat firman tidak bertumbuh. Contoh lain Bapak Ibu, orang yang menikah 2 tahun, 3 tahun, dunia di sekitar kita bikin sebuah standar. Orang yang sudah menikah 3 tahun tuh layaknya udah punya anak. Itu udah lumrah. Dunia bikin standar. Kalau ada orang belum punya anak gimana? Mulai khawatir dia. Apalagi kalau ini orang Kristen, dia mulai khawatir. Jadi kalau dia ke gereja, yang dia perkarakan dengan Tuhan apa? Ya itu menjadi hal utama. Bagaimana dia bisa hamil dan punya anak. Kalau dia pelihara kekhawatiran ini terus-menerus, firman yang didengar, firman yang dia baca pasti terhimpit oleh semak duri.
Dia akan mencoba mencari kekuatan lain supaya dia hamil. Dia mulai cari pendeta kurus, pendeta gemuk, pendeta hitam, pendeta putih, pendeta pendek, pendeta tinggi, minta tumpang tangan, tumpang kaki, nggak hamil juga, dia bisa cari kekuatan lain. Nah, kekhawatiran dunia ini dalam hal belum punya anak, dia pelihara kekhawatiran. Dia mau dengar firman sehebat apapun, dia tidak bisa bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Ini yang bicara Tuhan Yesus, bukan saya. Kekhawatiran yang lain lagi, orang belum punya mobil, belum punya rumah, maka itu menjadi hal yang utama. Ketika dia ketemu Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdoa ke gereja, itu jadi hal utama terus. Akhirnya firman tidak berbuah. Padahal firman Tuhan dibutuhkan untuk merubah karakter hidupnya. Untuk dia menghasilkan buah. Buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Untuk menghasilkan penguasaan diri, untuk menghasilkan sukacita, untuk menghasilkan damai sejahtera, untuk menghasilkan kesabaran dan lain sebagainya. Firman itu tidak berbuah, padahal dia dengar firman. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran dunia ini. Itulah sebabnya kita harus deteksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah kita nyimpan kekhawatiran yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita hidup sementara di atas muka bumi ini. Suatu hari kalau kita pulang ke rumah Bapa, semua tidak ada yang bisa kita bawa. Saya sering bilang kepada jemaat bahwa Anda tidak bisa bawa apa-apa. Paling Anda cuma bawa gigi palsu yang ada emasnya. Itu pun kemungkinan kuburmu masih bisa dibongkar orang, karena kalau orang tahu ada emas di situ. Jadi kalau kita pulang kita nggak bawa apa-apa. Mengapa kita menginvestasikan waktu kita sebagian besar untuk hal yang tidak bernilai kekal itu? Lebih baik kita berpikir bagaimana caranya kita menyingkirkan kekhawatiran itu supaya firman yang kita dengar bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau, sehingga hidup kita beroleh kemenangan sejati. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang dapat menghimpit firman yang kita dengar yang tidak menghasilkan buah adalah tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Tipu daya mamon, tipu daya iblis. Hawa itu diperdaya oleh iblis tuh. Kamu nggak mati kok kalau kamu makan. Kamu akan menjadi seperti Allah loh. Kamu akan tahu ini, tahu itu. Itu tipu daya. Tipu daya mamon, tipu daya kekayaan. Punya peluang untuk mencuri. Oh nggak apa-apa kok. Teman-teman kamu juga semua juga begitu. Nggak apa-apa, curi saja. Nanti kamu bisa ganti handphone kok. Wah kebetulan banget handphone lagi rusak. Itu tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan sesungguhnya adalah sebuah kenyamanan yang semu. Kenyamanan semu. Kenyamanan yang ditawarkan oleh iblis yang sifatnya semu. Anda punya kenyamanan sebentar saja, tetapi Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang Anda sudah lakukan. Jangan terjerat oleh tipu daya kekayaan ini. Sebab ini jelas bisa menghambat pertumbuhan firman sehingga hidup kita tidak menghasilkan buah. Sebagai prototipe manusia sempurna, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna kepada kita di Lukas 4 ayat 5, 6, 7. Kita nggak usah buka ayatnya. Ketika Tuhan Yesus berhadapan atau head to head dengan iblis. Iblis berkata, kalau kau mau sujud menyembah aku, semua kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu tipu daya kekayaan. Dan iblis nggak berhenti di situ kalimatnya di Injil Lukas. Iblis bilang, aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Berarti ini kan kepada orang yang sujud menyembah dia baru dia kasih. Kalau orang yang nggak menyembah dia tidak akan kasih. Sujud menyembah iblis itu tidak harus dalam bentuk badan bongkok, berlutut di depan pohon, di depan batu, atau di manapun. Tidak. Tetapi ketika Anda terperdaya oleh harta dunia, oleh kekayaan, disitulah engkau sudah sujud menyembah iblis. Ketika engkau datang ke gereja berurusan Tuhan, padahal urusan dengan Tuhan adalah urusan karakter, tetapi engkau justru berurusan dengan harta dunia. Dengan Tuhan, engkau memperkarakan harta dunia. Engkau belum punya ini, engkau belum punya itu. Itulah engkau sujud menyembah iblis. Bapak, Ibu, Saudara, kepada Tuhan Yesus saja iblis berani loh. Kalau kau sujud menyembah aku, apalagi kepada manusia, kepada kita, iblis berani. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita head to head dengan iblis? Perkarakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kapan Anda head to head dengan iblis? Ketika ada peluang korupsi di kantor, ketika ada peluang untuk membelokkan order untuk tidak dimasukkan kepada kantor, ketika ada peluang untuk selingkuh, ketika Anda sedang bersendirian, ketika ada peluang untuk berjudi dan lain sebagainya, itulah Anda sedang head to head dengan iblis. Bapak, Ibu, Saudara,
Saya mau katakan, iblis tidak melarang Anda ke gereja. Tapi iblis melarang Anda ketika Anda berurusan dengan Tuhan, urusan karakter, dia melarang. Makanya dia menelikung. Nggak apa-apa, minta aja sama Tuhan kekayaan dunia. Nggak apa-apa, berdoa saja. Urusan, jadi waktumu habis berurusan dengan Tuhan tuh masalah rumah, mobil, jodoh yang nggak jelas, restoran yang sebentar kita akan tinggalkan. Dia nggak larang Anda minta sama Tuhan, dia nggak larang Anda ke gereja, tapi dia larang Anda berbicara soal Tuhan, aku mau perbaiki karakterku, itu dia larang. Maka begitu banyak orang tertipu oleh tipu daya kekayaan, sehingga firman yang dia dengar tidak menghasilkan buah, bahkan bertumbuh pun tidak. Hal ketiga yang dapat membuat firman tidak bertumbuh dalam konteks Injil Lukas yang kita baca tadi, yaitu adalah keinginan akan hal yang lain. Lukas 4 ayat 19. Keinginan akan hal yang lain. Hal apa itu? Tentu keinginan yang dari diri kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tuhan punya kehendak dalam hidup kita A, tapi kita punya kehendak B, walaupun tidak jahat, walaupun itu rohani. Tuhan maunya kita khotbah katakanlah di pedalaman Kalimantan, tapi waktu yang sama Anda dapat jadwal khotbah dari gereja besar di kota metropolitan. Padahal Anda sudah komit dengan pedalaman Kalimantan itu, lalu dengan gampang Anda membatalkan yang pedalaman, lalu Anda terima yang mega church, yang jemaatnya ribuan. Nggak jelek sih, tapi itu keinginan yang lain. Kalau Tuhan mau engkau memberkati pedalaman Kalimantan, engkau harus taat pada kehendak Tuhan. Keinginan akan hal yang lain inilah yang bisa menghimpit firman yang Anda dengar, sehingga tidak menghasilkan buah, bertumbuh pun tidak. Keinginan yang lain ini tidak bicara soal hal-hal yang jahat loh Bapak Ibu. Tetapi keinginan yang lain dari keinginan Allah, yang Allah ingin terjadi dalam hidupmu. Itu Bapak Ibu Saudara, keinginan akan hal yang lain ini dalam bahasa Yunani itu epitumia. Bahasa Inggris itu lust. Artinya apa? Nafsu rendah. Kalau dulu kan kita dengar nafsu rendah tuh orang selingkuh, punya wanita lain, punya pria lain. Tetapi rupanya ketika di hadapan Allah, kita punya keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun memberkati orang misalnya. Kalau Tuhan tidak suruh kita berbagi kepada orang, ya kita jangan lakukan. Itu keinginan lain. Lalu kita punya keinginan untuk berbagi sesuatu kepada orang yang tujuannya supaya nama kita harum. Yang tujuannya supaya orang bilang kita baik. Yang tujuannya supaya orang menghargai kita, lalu kita jadi bangga. Itu keinginan lain. Tuhan inginnya enggak. Waktu saat ini tidak. Jangan. Maka kita tuh harus memiliki kepekaan yang baik Bapak Ibu untuk menangkap suara Tuhan, menangkap kehendak Tuhan. 3 hal ini mari kita deteksi dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki 3 hal ini? Kalau kita masih punya, firman sehebat apapun kita dengar, pendeta sebesar apapun yang kita dengar khotbahnya, sesering apapun kita baca Alkitab, firman itu akan terhimpit, dia tidak bertumbuh apalagi berbuah. Itulah sebabnya 3 hal ini harus kita waspadai. Kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan lain dari keinginan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita deteksi hal ini lalu kita minimalisir dan kita hilangkan dalam kehidupan kita, maka firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Bapa sebagai sang pengusaha pokok anggur itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.